Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Romo. Selamat sore Romo. Apa kabar? Berbaik. Tuhan baik. Romo. Mari kalau Romo gitu kelihatan kita awet muda ya? ya, Romo kelihatan awet muda ya? awet muda. Dari dulu emang awet muda Romo. Dari dulu begini. Romo sehat. Shalom Aleichem bersama Mesia. Shalom. Alehem. Sore semua saudara sekalian. Alehem. Shalom. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perumpamaan Tuhan Yesus ini dari Matius 18. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Tolong dibacakan di sana. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Terima kasih. Jadi perumpamaan ini sebenarnya masih melanjutkan perumpamaan yang di atasnya, yaitu tentang betapa pentingnya kita memperhatikan anak kecil. Dan betapa Allah itu memperhatikan anak kecil. Karena mereka lah fondasi nanti kalau udah dewasa, kalau sudah diperhatikan dari kecil, mereka punya fondasi untuk menjadi seseorang yang mungkin dapat dipakai oleh Allah. Ya. Makanya dikatakan dalam ayat 12 ini, bagaimana pendapatmu? Berarti kalau gitu di sini Kristus mengajar kita untuk menggunakan nalar. Untuk menggunakan pendapat. Untuk menggunakan pikiran. Jadi beriman itu tidak hanya bertumbuh pada emosi saja. Beriman itu tidak bertumbuh pada perasaan saja. Beriman itu juga memerlukan nalar. Oleh karena itu, mengapa saya selama itu mengajak nalar kita untuk berpikir secara benar, karena salah satu perintah Kristus, kasihlah Tuhanmu dengan sepenuh akal budimu. Jadi akal budi kita persembahkan untuk mengasihi Allah dengan kita memahami kebenarannya, berusaha mencari kebenaran itu, sehingga kita menemukan makna yang benar daripada sabda ilahi itu. Maka dikatakan, bagaimana pendapatmu? Banyak orang sekarang, ya mereka tidak peduli kebenaran, yang penting aku merasa senang, aku merasa diberkati, ya siapa tidak suka diberkati, tapi bukan hanya itu toh kehidupan iman itu. Iman itu juga memerlukan pikiran kita memahami secara benar, sebab kalau pikiran kita tidak dibentengi dengan kebenaran, tidak dibentengi dengan pengetahuan tentang kebenaran, otak kita ini menjadi medan laga pertempuran antara roh jahat dengan diri kita. Oleh karena itu harus diisi supaya tidak mudah dimasuki dengan ide-ide yang aneh, tidak mudah diisi, tidak mudah dipengaruhi oleh ide-ide yang aneh, yang akhirnya menyesatkan kita dan membinasakan kita. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana pendapatmu? Dan juga kita lihat juga di dalam Roma pasal yang ke-1.
ayatnya yang ke-20, 19 dan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat. Jadi Allah itu menyatakan kebenarannya dalam alam melalui penciptaan, tetapi supaya manusia sampai pada kesimpulan bahwa memang Allah yang menciptakan dunia ini, bahwa memang Allah itu ada melalui tanda-tanda ciptaannya, itu nampaknya pada pikiran, berarti harus menggunakan pikiran. Pikiran saja tanpa ditundukkan pada iman, itu juga bisa menyesatkan. Iman saja yang bertemu pada perasaan tanpa penalaran yang benar, itu juga sama saja membawa kepada kesesatan. Jadi dua-duanya, pemahaman, pengertian, ilmu, dan iman. Itu harus merupakan landasan kita memahami kebenaran itu. Nah, dalam kasus ini, ketika Yesus mengatakan, bagaimana pendapatmu? Pendapat apa ini? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba. Nah, sebenarnya dia tidak membicarakan tentang anak kecil, tapi anak kecil itu di sini digambarkan sebagai domba. Mengapa kok digambarkan sebagai domba? Kok enggak kucing gitu? Atau kok enggak macan gitu? Karena domba itu mempunyai karakter tertentu. Domba itu tidak bisa membela diri, selalu berlindung pada gembalanya, dan biasanya terlalu lugu domba itu. Sana sini, dan sering tersesat kalau tidak ada yang nuntun. Nah, demikianlah karakter anak kecil itu seperti itu. Lugu, pasrah, butuh bimbingan. Nah, itulah ketika Yesus mau berbicara tentang anak kecil ini, diumpamakan mereka seperti domba. Ya, maka dikatakan, jika seseorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor diantaranya sesat. Jadi ada 100 domba, seekor sesat. Kalau dia peduli dengan dombanya itu, kalau dia seorang gembala yang peduli dengan kawanan domba itu, dia tidak akan ingin satu pun dari dombanya itu hilang. Dia tidak akan ingin satu pun dari dombanya itu sesat. Demikian juga dengan orang tua. Kalau dia adalah orang tua yang sangat mengasihi, tidak mungkin dia akan membiarkan satu pun anaknya, biarpun dia anaknya 100 dalam hal ini. Anaknya satu saja sakit, dia akan mencari upaya bagaimana si anak ini sembuh. Anaknya satu saja mengalami musibah, dia mengalami upaya sedemikian rupa supaya si anak ini mendapatkan solusi dari masalahnya. Kecuali kalau dia orang tua yang tidak peduli. Atau gembala yang tidak peduli dengan dombanya. Nah, tentunya kita sebagai orang Kristen, kita diajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita, termasuk anak-anak. Anak-anak itu seperti yang kita pelajari Rebu yang lalu, itu adalah suatu karunia yang dipercayakan kepada kita
kita, yang diamanatkan kepada kita, dengan tujuan supaya anak ini bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Coba kita baca lagi Mazmur pasal 27 yang kemarin kita baca. Mazmur 127 ayat yang ketiga dan yang sampai kelima. Tolong bacakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sesungguhnya anak-anak lelaki, ya tentunya anak perempuan juga ya. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan kalau soal masalah anak ini ya. Sesungguhnya anak-anak laki-laki dan perempuan, saya tambah, adalah milik pusaka daripada Tuhan. Warisan. Sesuatu yang dipercayakan, sesuatu yang diberikan, yang perlu dijaga dan perlu dilindungi. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Berarti kalau gitu anak keturunan itu adalah merupakan sesuatu yang diamanatkan Tuhan kepada kita. Mereka bukan milik kita. Sebab apa? Sebab pastilah kita masing-masing, orang tua kita masing-masing tidak pernah berpikir punya anak yang bentuknya seperti kita masing-masing ini. Tapi toh kita dilahirkan. Tidak pernah merencanakan nanti aku punya anak ini bentuknya gini, hidungnya pesek atau hidungnya mancung. Enggak. Tiba-tiba aja lahir seperti itu. Ya kita anaknya itu cacat atau anaknya tidak cacat, ya kita harus terima, itu namanya anak. Menunjukkan kita tidak punya kemampuan untuk memilih anak yang gimana. Berarti kalau itu memang pemberian, itu adalah upah. Upah yang diamanatkan kepada kita untuk kita pelihara, untuk kita asuh, untuk kita arahkan. Makanya ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Jadi ternyata anak-anak ini laki-laki atau perempuan. Itu diumpamakan sebagai anak panah. Anak panah itu gunanya apa? Untuk membidik sasaran tepat pada sasaran itu. Dan yang bisa membidikkan anak panah tepat pada sasaran itu adalah pahlawan. Maka dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalau pahlawan punya anak panah, sasaran bidikannya pasti tepat. Demikianlah kita orang tua. Anak-anak kita harus kita arahkan, kita bidikkan pada sasaran yang tepat, sebagaimana Allah amanatkan kepada kita. Makanya kita tidak boleh membiarkan anak itu tanpa didikan, membiarkan anak itu tanpa arahan, membiarkan anak itu tanpa bidikan yang tepat ke arah depan mereka. Maka dikatakan ayat ini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak muda pada masa muda. Mengapa masa muda? Karena inilah masa pembentukan. Masa anak bisa diarahkan. Kalau sudah tua, ya sudah lain. Karakternya sudah terbentuk. Tetapi pada waktu muda, itu bisa kita arahkan, kita didik. Seperti yang seharusnya sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Makanya dikatakan seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Maka kalau masih punya anak-anak muda, masih kecil, tolong Bapak Ibu Kristen, kalau menginginkan anaknya itu menjadi orang yang nanti
membahagiakan, dan memuliakan orang tuanya, berilah landasan didikan pada saat ini. Dididik sopan santun, dididik taat, dididik rajin, dididik menghormati orang tua, dididik menghormati sesamanya, dan semua didikan-didikan yang perlu secara karakter dan secara moral, secara spiritual kepada anak ini. Dan itu kita mengarahkan dia nanti seperti panah yang tepat pada sasaran. Lalu, ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ya, tabung panah maksudnya kehidupannya, rumah tangganya. Penuh dengan anak-anak panah yang tepat sasaran itu. Penuh dengan anak-anak yang dididik secara benar, mempunyai landasan etika yang baik, mempunyai landasan etos kerja yang baik, mempunyai landasan keimanan yang baik, mempunyai landasan moral yang baik. Anak harus diajar. Anak jangan sampai bertumbuh sendiri, mendapat pengaruh dari luar yang belum tentu pengaruh dari luar itu baik. Kita yang harus menentukan anak kita arahnya kemana. Kita yang harus menentukan anak ini nanti sasaran bidikannya kemana. Salah kita mendidik, nanti itu akan menikam diri kita sendiri. Jikalau anak itu nanti melesatnya kepada sasaran yang salah. Dan kalau itu anak sudah besar, nggak ada gunanya kita menyesal. Karena anak sesudah dewasa, sudah tidak bisa dibentuk lagi. Pembentukannya adalah masa kecil ini. Itulah, maka perlu sekali bagi kita orang tua untuk memperhatikan ini, bahwa ini adalah tanggung jawab kita, bahwa ini adalah tugas kita, bahwa kita diberi amanah untuk mengasihi, mencintai, melindungi, mengarahkan, mendidik anak-anak yang Allah berikan kepada kita. Sehingga akhirnya, kalau kita mempunyai anak-anak yang demikian, maka kita akan berbahagia. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu. Tentunya lah. Kalau anaknya sejak kecil diajar sopan santun, diajar rendah hati, diajar menghormati orang, diajar taat, itu akan menjadi fondasi selama dia tumbuh, dan akhirnya dia akan menjadi orang yang mempunyai karakter moral yang baik. Dan kalau orang melihat ini, dia akan muji, itu anak siapa ya? Siapa sih mama papanya anak ini? Ya tentu kita akan bahagia. Kita akan senang ketika anak itu menjadi seperti yang kita harapkan, menjadi anak seperti yang selama ini kita didik. Dan ia tidak akan mendapat malu. Beda kalau anak selama kecilnya tidak pernah diperdulikan, anak nakal, manjat sana, manjat sini, ada tamu, mecah sana apa, mecah sini, dan kita biarkan saja, kalau nanti itu jadi anak kurang ajar. Jangan salahkan anakmu. Jangan jadi anak yang tidak tahu sopan santun. Jangan salahkan anakmu. Itu salahmu. Kenapa ketika anakmu masih kecil, tidak engkau didik, tidak engkau arahkan. Tapi kalau sudah kecil sudah diarahkan, dididik, dan menjadi anak yang baik, anak yang memuliakan nama orang tua, anak yang membuat bahagianya keluarga, maka kita tidak akan malu. Tidak akan malu dengan anak-anak kita. Maka dikatakan di sini, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Berbicara dengan siapa? Dengan temannya, dengan tetangganya, dengan saudara-saudaranya yang lain. Atau bahkan dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mengapa dengan musuh? Karena musuh itu paling gampang mengkritik kita. Dan kalau kita tidak dikenal dikritik, pasangan hidup kita dikritik. Anak-anak kita dikritik.
pendidikan mereka dikritik. Manusia begitu kok. Lidah itu adalah anggota tubuh yang tidak punya tulang, tetapi yang begitu kuat menghancurkan batin. Itu lidahnya orang. Itu lidahnya musuh. Makanya kita jangan memberikan kesempatan kepada musuh dengan membiarkan keluarga kita menjadi cacatan karena kita tidak bisa mengarahkan, mengemudikan rumah tangga kita, terutama anak-anak kita waktu mereka kecil. Itulah sebabnya kembali kepada Matius pasal yang ke-18 tadi. Di situ Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-12, bagaimanakah pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan domba itu binatang yang lemah yang tidak bisa membela diri, yang menggambarkan anak-anak kita pun harus diperlakukan seperti ini. Mereka lemah, mereka perlu bimbingan, mereka perlu perlindungan, mereka perlu cinta kasih. Dan seekor diantaranya sesat. Sebanyak apapun anak yang kita miliki, kita tidak akan rela salah satu anak kita ini mengalami kehidupan yang hancur. Sebanyak apapun anak yang kita miliki, hati ini akan tetap sedih dan terluka jikalau anak kita itu mati pada usia muda umpamanya. Anaknya masih ada yang lain, tapi hati ini akan tetap terluka dan tertusuk ketika anak ini mengalami musibah. Demikian juga dengan gambaran dari domba ini. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita tidak bisa pandang muka, pilih kasih. Kita harus mengasihinya secara merata. Ada kecenderungan sih di antara orang tua itu lebih mengasihi anak yang sulung sering. Lebih mengutamakan anak yang sulung sering. Sehingga ada keluhan-keluhan dari adik-adiknya. Mama sih begini, mama sih begitu. Aku dibedakan sama kakakku, sama abangku. Makanya kita harus hati-hati. Sekali kita melukai anak-anak kita, hati anak kita, dengan jalan kita memperlakukan pilih kasih antara anak-anak itu, luka itu akan terbawa sampai mereka dewasa. Dan kalau luka batin ini terbawa sampai dewasa, akan sulit untuk membenahi anak ini ketika dewasa. Kalau dia sendiri tidak sadar. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati. Biarpun kita punya 100 domba, kalau yang satu sesat, ya jangan dibiarkan, aku masih punya 99, enggak, biar saja yang satu itu hilang. Tidak bisa. 100 kita punya, untuk 100 itu kita bertanggung jawab. 100 kita punya, hilang yang satu, kita tetap bertanggung jawab untuk yang satu ini. Makanya dikatakan, dan seekor diantaranya sesat. Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan? Ya, kamu nggak ada masalah, nak. Saudaramu ini ada masalah. Aku juga mencintai kamu, bahwa aku pergi memberikan perhatian kepada saudaramu yang satu ini bukan berarti aku tidak mencintai kamu. Nah, mereka yang lain harus diberitahu. Supaya mereka juga tidak terlalu manja dan terlalu egois, hanya mementingkan diri mereka sendiri untuk dikasih orang tuanya, tetapi mereka tidak peduli saudaranya yang menemui musibah, saudaranya yang tersesat ini. Kita harus mengajar anak kita untuk hidup berbagi. Saya di Medan kemarin, dan saya mendengar cerita
Ada salah seorang kaya di Medan ini. Ya. Tetapi orang itu meninggal. Apa yang terjadi? Anak-anaknya pada bermusuhan satu sama lain karena harta. Dan sampai udah bertahun-tahun papanya meninggal, mereka masih bermusuhan. Loh, apa kita senang seandainya bapak itu hidup lagi? Apa senang melihat anaknya yang seperti itu? Ya, saya tidak tahu bagaimana kehidupan keluarga itu waktu orang tuanya hidup. Bagaimana sampai memunculkan suatu saudara yang bermusuhan terus-menerus selama hidup mereka. Padahal mereka punya segala-gala, mereka punya uang, mereka punya perusahaan, dan lain-lain. Tapi toh itu justru menjadi sumber dari pertengkaran mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya fondasi cinta kasih yang sama, tidak punya fondasi moral yang jelas mungkin, sehingga mereka tidak bisa kerjasama. Lah kita, kalau kita punya anak tanggung jawab yang diberikan pada Tuhan, kita ajar supaya mereka tidak hidup egois, hidup bersama, satu memperdulikan yang lain. Orang tua akan senang hatinya ketika melihat anaknya itu setelah dewasa rukun terus, saling memperdulikan, tiap tahun kumpul sama-sama dengan sukacita, daripada melihat anaknya pecandu narkoba, bertengkar, masalah ini, masalah itu. Nah, fondasi ini harus kita berikan sejak kecil. Jangan pilih kasih kepada anak, sehingga mengajar mereka untuk menjadi egois, dan hanya ingin dia sendiri yang dipentingkan orang tua. Makanya dalam perumpamaan ini, biarpun hanya satu domba yang sesat, domba itu yang dicari. Domba itu yang diperdulikan. Yang 99 ditinggalkan bukan karena tidak kasih. Ya, karena papa mama kan tenaganya cuma satu, enggak bisa papa hadir bersama-sama 100 orang lalu masing-masing dihadiri papanya, enggak mungkin lah. Nah, pengertian-pengertian semacam ini perlu diajarkan pada anak-anak kita supaya nanti mereka tidak menjadi duri yang menusuk jantung kita sendiri. Kita harus mulai menanamkan fondasi moral, menanamkan fondasi spiritual, menanamkan fondasi cinta kasih dan peduli pada orang lain. Sehingga ketika mereka melihat ada seseorang yang membutuhkan, dalam hal ini satu domba ini, mereka juga ikut bersama-sama orang tuanya, membantu mencarikan, membantu untuk memperdulikan, bukan hanya ingin selalu diperhatikan. Menyayangi anak tidak sama dengan memanjakan anak. Kalau orang memanjakan, udah nggak diberi nasihat, diberi uang sana, uang sini, apa saja diminta diberikan, pada akhirnya jadi anak manja, dan manja luar biasa. Kalau bahasa Inggris dibilang spoiled brat. Jadi anak yang manja, rusak hidupnya, tidak mau peduli orang. Akhirnya berani menentang orang tuanya. Nanti orang yang tua sudah tua, wah dibentak-bentak, diberi kata-kata. Saya melihat ada keluarga yang begitu. Saya melihat yang sedih. Melihat orang tua itu, mamanya udah tua, akhirnya tidak bisa apa-apa, cuma nangis, dibentak-bentak anaknya gitu. Jangan sampai begitu ya. Nanti jangan orang tua, jangan sampai begitu. Untuk tidak menjadi begitu, kita harus tanamkan fondasi spiritual, fondasi ajaran moral kepada anak-anak kita sekarang. Mana yang paling nakal mamanya, harus kita beri perhatian penuh untuk dia kembali normal dengan seperti saudara-saudaranya yang lain. Itulah sebabnya kembali kepada ayat ini. Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat? Karena masing-masing anak itu punya karakter sendiri, dan kita diberi tanggung jawab untuk mereka semua.
Jikalau kita tahu ada salah satu dari anak kita ini yang jalannya menyimpang, kita harus berusaha sedemikian rupa untuk mengembalikan mereka. Mendoakan mereka. Maka doa orang tua untuk anak itu sangat penting sekali. Kalau di dalam teks liturgi pernikahan dalam gereja ortodoks, itu ada teks yang mengatakan begini. Doa orang tua adalah landasan dari rumah tangga. Anaknya maksudnya. Nah, kalau saudara punya anak, anaknya 100 ya 100-100-nya didoakan. Anaknya 1 ya 1 didoakan. Orang tua yang tidak mempunyai keinginan mendoakan anaknya dan tidak punya waktu untuk mendoakan anaknya, inilah orang tua yang merencanakan kegagalan anaknya itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang tua harus peduli kepada anak-anaknya, perkembangannya, pergaulannya, apa yang dibaca, kalau sudah mulai baca, nonton TV pun apa yang ditonton, jangan sampai pengaruh-pengaruh negatif masuk ke dalam otak anak kita. Kita harus menyertai mereka dalam perjalanan mereka ini. Mereka membutuhkan kita, seperti domba membutuhkan gembalanya menuntun mereka menuju arah yang seharusnya. Ayat yang ke-13 dari Matius 18. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Hati orang tua yang betul-betul merasa tanggung jawabnya akan merasa perih. Biarpun dia mempunyai anak banyak, tetapi kalau anak salah satunya sesat dalam kehidupannya, sesat dalam imannya, sesat dalam tingkah lakunya, sesat dalam pergaulannya, sesat dalam banyak hal. Oleh karena itu, kita harus memperdulikan masing-masing anak kita dan mendoakan masing-masing anak kita. Sebut namanya. Doakan apa yang Anda inginkan tentang anak ini jadi apa nantinya. Kalau perempuan, doakan, Tuhan, sediakan jodoh bagi anak saya nih, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencintai istri dan anak-anaknya, orang yang bertanggung jawab, dan semuanya ini harus kita doakan selama anak ini bertumbuh. Doa orang tua itu berkhasiat untuk anak-anaknya. Makanya orang tua bukan hanya ngomong saja, tapi juga mendoakan berlutut, dua-duanya. Doakan anakmu masing-masing. Yang laki-laki, yang perempuan, yang kecil, yang besar, semuanya harus kita doakan sehingga mereka terlindungi dengan kuasa doa orang tuanya. Mereka terlindungi dengan kasih sayang orang tuanya. Dan efeknya luar biasa. Dan kalau kita menemukan anak kita itu berada dalam keadaan demikian, dan seandainya pun suatu saat namanya anak muda kadang-kadang agak melenceng sedikit jalannya. Dan itu pun sudah harus membuat kita khawatir. Dan yang melenceng itu kembali kepada jalan yang benar, pastilah ada sukacita yang besar di hati kita. Betapa banyak ibu, betapa banyak bapak yang kirim surat kepada saya. Karena kadang-kadang saya tidak kenal orang itu, menceritakan tentang anaknya, menceritakan tentang keluarganya, yang ini dan itu. Ya, saya dari jauh hanya bisa memberi nasihat dan bisa mendoakan, tapi kan saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Padahal orang itu sendiri yang harus menghadapi situasinya, tentunya dengan doa. Dan saya juga melihat akhirnya yang orang-orang yang akhirnya setelah melaporkan kepada saya, memberitahu pada saya, biar dia bukan anggota gereja saya, orang luar sana, kadang kirimnya melalui messenger. Setelah mendapatkan jawaban atas masalah anaknya, dia merasakan sukacita yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya sebelum hal-hal demikian itu terjadi, lebih baik kita mencegah itu supaya tidak terjadi melalui kepedulian kita sejak awal. Supaya kita tidak harus melewati masa-masa yang sulit di dalam kita menghadapi anak kita ini. Tunjukkan cinta kasih kita, tunjukkan kepedulian kita, dan tunjukkan kalau perlu mamanya, kalau anak itu punya talenta gitu ya. Pokoknya talentanya apa? Menari gitu. Pada waktu ada event yang bagi dia itu sangat penting, hadiri dia. Jangan serahkan pembantu, jangan serahkan sopir. Tanggung jawab orang tua untuk hadir di situ. Supaya itu nanti diingat oleh orang tua saya, papa saya nggak pernah mempedulikan saya loh. Karena waktu itu adalah event yang sangat penting bagi saya. Pertama kali saya baru latihan dansa, latihan ini, dan saya pentas, nggak mau datang itu papa saya. Nggak mau datang itu orang tua saya. Dia akan terluka. Dan itu akan diingat. Oleh karena itu, kita harus peka hal-hal yang kecil pun terhadap kebutuhan anak kita ini, hal-hal yang kecil pun yang akan dianggap sebagai kita tidak peduli harus dijauhi. Tunjukkan bahwa kita selalu peduli dengan anak kita. Terus, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ya, kita harapkan sih, sebagaimana kita punya domba 100 ekor, jangan sampai ada satu pun yang sesat. Kita harapkan pula dari banyak anak yang kita miliki, semuanya menjadi anak panah yang tepat sasaran. Semuanya menjadi anak-anak seperti yang kita harapkan. Ya, tentunya itu tidak akan terjadi tanpa usaha kita mendoakan mereka, tanpa usaha kita memberikan masukan-masukan moral kepada mereka. Seperti yang katakan Rabu lalu. Ternyata ada beberapa sikap saya setelah saya runut, oh ini karena ibu saya dulu memberitahu saya begini. Dan itu masih berpengaruh sampai saya tua ini. Oh itu dulu kan ibu saya pernah mengatakan begini. Sehingga reaksi saya menjadi begini karena itu terbentuk dalam diri saya dari apa yang dikatakan oleh ibu saya. Anak kecil itu masih mempercayai apa saja yang dikatakan oleh ibunya dan bapaknya. Oleh karena itu berikanlah masukan-masukan yang positif, masukan-masukan yang membangun, masukan-masukan yang nanti di depannya akan masih terngiang-ngiang di telinganya. Meskipun anak itu menjadi tua, seperti saya sudah tua begini. Ternyata saya ingat kata-kata ibu saya. Saya ingat kata-kata kakek saya. Dan ada kata-kata itu yang memang menghimbau saya. Dan saya bersyukur kepada mereka-mereka yang sekarang sudah tidak ada semua itu. Ternyata waktu itu telah memberikan kepada saya masukan di dalam otak saya, dalam pikiran saya, yang akhirnya menolong saya bertumbuh sampai sekarang. Dan kita punya tanggung jawab untuk itu. Ya. Matius 18 ayatnya yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang.
Loh, kalau Allah itu begitu peduli pada anak kecil, sampai masing-masingnya diberi malaikatnya di surga untuk memandang kepada wajah Bapa, yaitu mendoakan mereka. Masa sih kita juga tidak memperdulikan seperti Bapa memperdulikan? Masa sih kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, melupakan anak kita? Banyak kasus-kasus ketika anak itu akhirnya menyimpang hidupnya, karena mereka sebenarnya ingin mendapatkan kasih sayang papanya. Papanya businessman, umpamanya, tidak pernah ketemu, tidak pernah memberi waktu yang berkualitas untuk anaknya. Akhirnya dia ingin mencari perhatian dari orang lain. Kalau orang lain yang dicari itu benar, kalau enggak, anak kita yang tersesatkan dan kita yang menderita di dalam batin kita. Kok anak saya bisa membelok seperti itu? Jangan salahkan anaknya. Lihat diri kita dulu terlebih dahulu. Dulu saya mendidik anak ini gimana? Dulu saya memberikan apa kepada anak ini? Kepedulian? Atau saya terlalu sibuk dengan bisnis saya, dengan pekerjaan saya? Mamanya sibuk arisan sana, sini. Sibuk bertemu dengan ibu-ibu sosialita, mamanya. Anaknya sampai ditinggalkan. Loh, karena sudah ada pembantu, Romo lain loh pembantu sama ibunya sendiri. Lain loh sopir dengan bapaknya sendiri. Dan itu akan melukai hati anak kita. Ketika kita tidak membuat waktu kita secara khusus memperhatikan anak kita ini. Sisihkan waktu dari semua kesibukan itu untuk bertemu dengan anak kita, berbicara dengan anak kita, mendengarkan keluhannya, mendengarkan keinginannya, sehingga dengan anak kita betul-betul merasa aku punya ayah yang peduli pada aku. Aku punya ibu yang peduli pada aku. Dari kasus-kasus yang saya tangani, anak-anak yang kena narkoba dan lain-lain. Akhirnya mamanya nangis-nangis, mewek ke saya, Romo gimana anak saya gini? Kenapa? Narkoba, suka mencuri ini dan itu. Dan setelah saya bertemu dengan anaknya, ya itu kasusnya. Mama tidak peduli, papa tidak peduli. Saya berusaha mencari orang yang mempedulikan saya. Masuklah ke geng. Dan geng diajak yang macam-macam itu. Dan sekarang saudara pengaruh kejahatan itu macam-macam. Bentuknya macam-macam. Anak kita bisa disesatkan kemana-mana. Tidak semudah zaman dulu. Ketika dulu saya masih SD, ya saya punya grup studi ya. Ada cowoknya, ada ceweknya, nggak pernah terpikir apa-apa itu teman gitu. Sekarang kan tidak. Ketika cowok dan cewek teman kumpul sudah mulai yang tidak ada. Kenapa? Karena melihat di video, melihat di TV, melihat di YouTube, melihat di HP mereka. Contoh-contoh yang tidak sehat, yang orang tuanya tidak tahu bahwa anaknya melihat itu semua. Disangka anaknya baik-baik saja. Tidak tahu dia mendapat pengaruh dari luar sana. Orang tua, Anda mempunyai tanggung jawab lebih berat daripada zaman saya dulu. Saya dulu keluar sampai malam, ya tidak ada apa-apa, tidak ada mikir apa-apa. Ya teman saja gitu. Karena apa? Waktu itu belum ada HP, yang tidak ada, TV belum ada. Gitu. Jadi semuanya masih lugu-lugu. Sekarang enggak. Sehingga tugas orang tua itu ekstra untuk mengawasi anak-anak kita supaya bukan pengaruh-pengaruh sosial yang jahat ini yang akan mendidik mereka. Pengaruh-pengaruh medsos yang negatif ini yang akan meracuni pikiran mereka. Kita harus menjaga anak domba ini supaya tidak sesat.
lebih baik menjaga dan membentengi daripada menyembuhkan setelah mereka terjatuh. Lebih baik kita memelihara sekarang. Sebagaimana Allah itu peduli kepada anak-anak kecil, kita pun perlu peduli kepada anak-anak yang diserahkan kepada kita.